Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Kota Serang, Ibu Haja Maulana Fiana SPD MPD, yang terhormat Ibu Ana dan Ibu Ito selaku Dewan Juri, serta AA Teteh semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Arla Purwadinda dari kelas 10-8. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model sepanjang zaman. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa beli kurma. Kita berkumpul dengan penuh yang berkah. Peringati Maulid Nabi penuh makna. Nah, teman semua, hari ini kan kita sedang memperingati Hari Maulid Nabi. Saya yakin nih, di antara ATT semua sebagai generasi muda pasti ada yang bertanya nih, kenapa sih setiap tahun itu kita harus selalu memperingati Hari Maulid Nabi? Emang ada ya kaitannya memperingati Hari Maulid Nabi dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar? Jawabannya ya jelas ada, Teteh, karena Nabi Muhammad SAW sebagai role model terbaik sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fir rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang selalu mengharap nikmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam bahasa Inggris kita juga bisa katakan, Prophet Muhammad is not just a historical figure, but he is a timeless role model. Artinya, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai role model terbaik sepanjang masa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami telah mengutuskan Muhammad yaitu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, tanpa kita sadari juga ya teman-teman, ini tuh kita sering dengar di dalam sebuah lirik lagu. Lagunya juga pernah viral banget loh Teteh nih, yang Habib ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Nah, saya yakin Teteh pasti dengar gak lagunya nih, karena pernah viral juga kan gitu. Jadi dari penjelasan tersebut kita semakin mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat untuk seluruh umat dan rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, di zaman saat ini, di zaman yang serba cepat, pastinya semua orang sibuk dengan gadget. Nah, Teteh aja lagi sibuk dengan gadgetnya nih, dengan media sosial. Terus ada juga nih yang lebih hafal nama-nama artis Korea dibandingkan nama-nama sahabat Nabi. Aduh, siapa tuh? Nah, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan zaman. Sebenarnya wajar, tapi jangan sampai kita kehilangan role model yang sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi Teteh tenang aja, walaupun kita hidup di zaman sekarang yang serba gadget, kita bisa kok tetap meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar SMA. Yang pertama, kejujuran.
Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena kejujurannya. Terus gimana nih contohnya kita meneladani akhlak mulia beliau yang terutama kejujuran? Caranya yaitu dengan tidak mencontek saat ujian. Nah loh, siapa di sini ATT yang masih mencontek saat ujian? Nah, setelah mengetahui ini jangan lagi ya ATT, karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan kita meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Yang kedua, semangat belajar. Rasulullah SAW juga selalu mengajarkan kita pentingnya berilmu. Bayangkan ya ATT, wahyu pertama saja berbunyi Iqra, bacalah. Yang artinya dari dulu itu kita harus disuruh baca, belajar. Jadi kalau kita masih malas-malasan dalam belajar, bagaimana kita ingin meneladani sifat akhlak mulia dari Rasulullah SAW? Yang ketiga nih, ini yang paling real menurut saya karena kita sebagai generasi muda Gen Z, yaitu kita harus bijak dalam bermedia sosial. Jadi ATT, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita harus berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau ATT nemuin gosip nih yang lagi viral, yang lagi hot-hotnya gitu, jangan langsung asal share aja. Jadi jangan langsung ngejudge gitu, harus berkata yang baik. Tapi kalau ada pesan yang isinya minjem duit dulu ya, itu mah lebih baik diem aja lah sih ATT. Nah begitu. Jadi jangan sampai jari kita ini lebih cepat menyebar gosip dan hoax dibandingkan menyebar kebaikan. Begitu. Jadi semoga kita sebagai generasi muda saat ini tidak hanya memiliki kepintaran, tetapi juga memiliki akhlak mulia sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ungkapan terakhir, let me ask Prophet Muhammad SAW to our fall all the time. Marilah kita jadikan Nabi Muhammad SAW teladan terbaik sepanjang zaman. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Sorry if there are any mistake. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.